بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita dalam buku ini masih pada halaman 35 ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikan adab penuntut ilmu ya. Ini halaman 35 paling bawah, kemudian 36, 37, 38, 39 tamat. Adapun halaman yang berikutnya itu 41 itu beda kitab. Kalau selesai malam ini, maka insyaallah taala pekan berikutnya akan diganti dengan kitab yang lain. Akan kita ganti dengan buku tipis sama kajiannya juga kitab seputar puasa yang mungkin cukup dalam waktu 4 pekan ke depan untuk pembekalan menyambut bulan Ramadan. Sama kitabnya juga tidak ada terjemahan, jadi kita gunakan buku Arab, latihan untuk menyimak bahasa Arabnya. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, faslun wa min adabihil mutaakkidah, termasuk adab-adab yang ditekankan, adab-adab yang sangat ditekankan, ayyakuna harisan 'ala ta'allumi, hendaknya dia seorang talibul ilmi tadi semangat untuk belajar. Ini termasuk adab bagi seorang talibul ilmi, hendaknya dia punya jiwa yang betul-betul semangat membara di dalam menuntut ilmu. Ilmu tersebut didapatkan dengan hiras, semangat. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak akan mencapai ilmu tersebut kecuali dengan 6 perkara. Apa diantaranya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i? Hirsun wa dzakaun wa bulghatun, diantaranya hiras, semangat. Ini modal utama, punya semangat yang tidak pernah pudar, maka dia akan mendapatkan ilmu yang akan dia cari. Sebagaimana kata seorang penyair yang dinukilkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah taala, wa may yastabir lil ilmi yadhfar binailihi, barang siapa yang sabar, berupaya untuk sabar di dalam mencari ilmu, yadhfar binailihi, maka dia akan beruntung dengan meraih ilmu tersebut. Awal baitnya gimana? Wa may yatul bil hasna yasbir 'alal badali wa may yastabir lil ilmi yadhfar binailihi wa man yatlub al hasna yasbir 'alal badali, barang siapa yang ingin mencari wanita yang cantik, dia rela sabar mengorbankan apa yang dia miliki. Ya mana? Berapapun, kalau sudah si nyonya ini tadi yang ingin dicari sama dia, walaupun ke ujung pulau Sumatera, siap dikorbankan berapapun habisnya. Ya Suf ya? Itu tadi ya, kata seorang penyair, waman yatlub al-hasna yasbir 'alal badali, barang siapa yang ingin mencari wanita yang cantik, dia bisa sabar dalam mengorbankan apa yang dia miliki.
Wa may yastabiril ilmi yadhfar binailihi. Demikian juga barang siapa yang mau sabar dalam mencari ilmu, maka dia akan beruntung mendapatkannya. Kata seorang penyair, ta'allam ya fata wal 'udu ratbun wa jismuka layyin. Belajarlah wahai seorang pemuda selagi lembaran tinta atau pena itu tadi masih basah. Wa jismuka layyin, sedangkan tubuhmu masih lunak, masih bisa digerakkan. Fahasbuka syarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Kata seorang penyair, cukuplah bagimu syarafan wa izzan, cukuplah ilmu tersebut merupakan kemuliaan ya, dan keagungan bagimu, sukutul hadirin wa anta qailu, diamnya orang-orang yang hadir sedangkan engkau yang berbicara. Ini faedah Anda dapatkan dalam kitab Nahwu namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah. Al-Qawaid Al-Asasiyah itu kalau dalam kitab silsilah bahasa Arab di atasnya syarah qatrun nada. Atau syair yang ma'ruf dari Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana kata beliau, tasabbar ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Hendaklah engkau sabar terhadap kaku kasarnya seorang pengajar. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena kegagalan dalam ilmu tersebut tatkala lari dari seorang pengajar. Wa man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menderita dalam menuntut ilmu sekejap saja, tajarra dhullal jahli tula hayatihi, niscaya dia akan menelan kebodohan tersebut sepanjang kehidupan dia. Itu prinsip yang pertama, adab, yaitu seorang talibul ilmi harisan ala ta'allum, semangat untuk ta'allum, belajar. Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, beliau mengumpulkan hasil pertanyaan-pertanyaan yang beliau dapatkan dari bapaknya, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Ketika ditanyakan dari mana dapatnya ini tadi, beliau mengatakan, ketika bapakku di kamar mandi, saya ada di luar, saya bertanya kepada bapak. Ketika bapak berjalan, saya bertanya kepada beliau. Setiap waktu beliau manfaatkan untuk belajar sama bapaknya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud beliau menyatakan, ilmu itu akan didapat dari orang yang gimana? Bilisanin sa'ul wa qalbun aqul. Bilisanin sa'ul wa qalbun aqul, dengan lisan yang banyak bertanya dan qalbun aqul, hati yang mau berpikir, mau memahami. Kita lanjutkan. Muwadziban alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Dan juga adab bagi seorang talibul ilmi, muwadziban alaihi, ya, komitmen, terus menerus, berkesinambungan, alaihi ala ta'allum, berkesinambungan di dalam mencari ilmu, fi jami'il awqat, pada setiap waktu. Maknanya waktu-waktu dia hiasi, dia penuhi dengan ilmu. Allati yatamakkanu minhu fiha, yang dia memungkinkan, mumpuni, ada kesempatan untuk belajar pada waktu-waktu tadi. Maknanya selagi ada waktu untuk belajar, jangan ditunda-tunda. Itu juga prinsip Islam. Prinsip kita dalam Islam al-musara'ah wal mubadarah. Musara'ah wal mubadarah fit ta'ah. Talabul ilmi minat ta'ah, termasuk ketaatan. Jangan menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi.
Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum. Sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Allah dan Rasul mengajak kalian kepada perkara yang menghidupkan hati kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala bisa menghalangi seseorang dari hatinya. Apa yang dia inginkan terkadang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian kalau tidak disegerakan. Kemudian wala yaqna bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sedikit kalau masih memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Kalau ini tampungannya tadi, ya, kinerja otaknya masih kuat mikir, masih siap menampung, badan masih kuat, maka garaplah ilmu tersebut sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin. Jangan, sudahlah, misalkan contoh, dia sanggup menghafal ayat Al-Quran tersebut 1 halaman, jangan menghafal satu baris. Kalau kuat 1 halaman, hafalkan 1 halaman. Ini makna ucapan Al-Imam An-Nawawi. Wala yuhammil nafsahu ma la tutiq makhafatan minal malal wa dhiya'a ma hassalah. Serta jangan membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Apa alasannya? Makhafatan minal malal. Dikarenakan khawatir nanti tertimpa bosan. Wa dhiya' ma hassal. Serta hilangnya apa yang dia raih. Itu prinsip seorang talibul ilmi. Selagi kuat untuk mencari, semakin banyak, isi sebanyak-banyaknya. Kalau tidak kuat, jangan dibebani. Contoh misalkan, seseorang belajar, dia masih bisa belajar Iqra 2. Jangan langsung naik Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5. Belajarlah sesuatu yang memang bisa diemban oleh dia, masih bisa dipikirkan. Sebabnya apa? Supaya tidak terjadi malal, kebosanan. Di antara cepat perginya seseorang dari menuntut ilmu, biasanya dari majelis ilmu, kalau dia tidak faham, bingung dia dengan pelajaran tadi. Bukan salah ustadznya, tapi memang bukan mustawanya dia, bukan tingkatan dia. Akhirnya dia pergi dari majelis tadi. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Ini berbeda dengan perbedaan umat manusia dan kondisi. Maknanya antara banyak dan sedikit tadi, setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang dia sanggup sehari itu mungkin kalau menghafal Al-Quran sanggup 2 lembar. Ada yang sehari cuma sanggup separuh halaman. 1 halaman tadi separuh dia sanggupnya. Ada yang sehari dia kuat 9 pelajaran misalkan, dari pagi pada subuh sampai sebelum tidur. Ada 9 pelajaran. Ada yang sehari dia cuma kuat 1 pelajaran. Setiap orang berbeda-beda. Yang seperti ini ya ikhwan, kalau kita di Yaman itu kelihatan sendiri. Karena kita di Yaman, karena bukan sistem kuliah ya, di Yaman itu sistem mulazamah. Di masjid itu banyak pelajaran. Kalau kuat ambil sebanyak-banyaknya, tidak kuat. Ada dulu kawan-kawan yang cuma ngambil sehari 1 pelajaran, sisanya dia mau menghafal. Ada yang kuat ya sampai 7 sampai 9 pelajaran ada. Jadi setiap orang berbeda-beda. Itu yang membedakan. Jadi kalau sebagai gambaran ya, kalau dia punya skill bagus, ini anak bagus, jiwa rajin, dia cerdas, itu lebih baik belajar ke Yaman. Dengan ketemu 2 modal ini tadi, cerdas, dia rajin, itu mendingan ke Yaman. Sebab pelajaran di sana itu banyak. Dari terbit matahari sampai dengan jam 9 malam. Ana pengalaman pribadi,
tapi tidak monoton dalam artian tidak rata ya. Ana pernah ngambil pelajaran dari jam 7, jam 6.20 sampai jam 7.15. Satu pelajaran usul fikih waktu itu. Kemudian jam 8 sampai jam 9 itu waktu kita setoran Al-Quran. Dari jam 9 sampai zuhur itu sekitar pernah dapat sekitar 3 pelajaran, minimal 2 pelajaran. Untuk Ana dulu minimal 2 pelajaran dari jam 9 sampai jam 10, jam 12 siang 2 pelajaran, kadang 3, tapi rata-rata 2. Berapa tadi? Pagi, dari jam pagi tadi ya sudah sampai jam 12 siang itu sekitar 4 pelajaran ya, karena jam 8 sampai jam 9 itu setoran Al-Quran. Ba'da zuhur itu daras, pelajaran daras sekitar 30 menit. Daras syekh ketika itu ada pelajaran lagi. Orang makan siang, kita tidak makan siang. Ya, pikir-pikir daripada ketinggalan pelajaran, dulu ada pelajaran qaid fiqhiyah. Kalau dapat rezeki siang, alhamdulillah makan siang. Kalau tidak ada, sudah ditahankan lapar gitu loh. Jam sampai sekitar dari jam 1 biasanya sampai setengah 2 udah pulang ke istirahat. Dari setengah 2 sampai asar tuh istirahat. Azan asar, ba'da asar itu ada pelajaran paling enggak, kalau ana dulu paling enggak 3 pelajaran ya, sampai azan maghrib. Pada maghrib ada pelajaran lagi, pada isya ada pelajaran sampai jam 9 malam. Setiap hari gitu. Jadi kalau selesai istilahnya kitabut tauhid ya, kitabut tauhid misalkan, kalau di Yaman itu enggak bisa berulang-ulang, selesai itu bisa. Dulu ana kalau enggak salah kitabut tauhid itu 1, 2, 3 kali hatam. Di Indonesia enggak dapat kita kan sampai 3 kali hatam itu. Apalagi yang dulu. Kalau selesai enggak kehitung sampai beberapa kali itu. Dah selesai hatam, ada pelajaran lagi, ulang lagi gitu loh. Karena saking padatnya. Jadi kalau istilahnya kalau pengen belajar santai ya bisa, tergantung orangnya. Kalau dulu di Yaman, kalau memang dia rajin dan sudah rajin dengan ketentuan, sudah ada bekal ilmu ya. Kalau rajin juga sama tidak paham apa yang disampaikan sama syekh juga susah. Dalam artian dia paham apa yang disampaikan karena pengajar di sana ya bahasa Arab. Jadi dari pagi sampai jam 9 malam. Jadi tergantung kita ngatur waktu tadi. Kita pengen ngejar target yang aturan, mungkin kalau belajar normal itu mungkin dalam waktu 7 tahun 8 tahun itu bisa dikejar dalam waktu 3 tahun 4 tahun bisa, tergantung kita. Dan memang tersemangati waktu itu belajar karena kita semua belajar itu ngumpul di masjid. Kalau capek sudah istirahat di masjid itulah. Kadang balik ke asrama cuman seminggu sekali, tidur ya di masjid. Kalau masjidnya penuh, dulu kalau masjid penuh, musim panas tuh penuh masjid ya, tidurnya di mana? Di halaman masjid, lantai bumi atap langit ya. Dulu biasa kita tidur lantai bumi atap langit itu tadi ya. Jadi tidak dipikir mau belajar tuh gimana tidurnya, yang penting dapat ilmu ya. Bisa kesana pun udah bersyukur. Panasnya jangan ditanya. Kalau antum mungkin kalau dulu kita itu kalau mau ke kamar mandi itu paling enggak nyiapkan dulu air dingin dalam ember. Kalau musim panas itu ditampung dulu air, masukkan dalam ember. Kalau air dari Tetmon tadi antum siramkan, antum bisa teriak kondisi panas itu tadi. Jadi tergantung seseorang. Kalau metode di Yaman ya, kalau mau dikejar-kejaran seperti itu belajarnya. Makanya kata Imam An-Nawawi di sini setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin sanggup, kuat, dia padat. Ada orang yang cuman dia bisa mungkin pelajaran sehari cuma 2 pelajaran atau 3 mata pelajaran, juga ada masalah. Setiap orang berbeda-beda. Wa idza hadara ila majlis syekh falam yajidhu intadharahu wa lazama babahu. Apabila dia menghadiri majelis seorang guru lalu dia tidak mendapati guru tersebut, datang ke majelis, ternyata ustadz atau syekhnya tadi belum datang, intadharahu, dia hendaknya menunggu, wala zama babahu, dan senantiasa berada di pintunya, tunggu. Kalau sampai ke kelas misalkan, kalau kelas
Kalau di masjid, tunggu. Ditunggu, tidak datang-datang, ya sudah. Berarti libur gitu loh. Kalau di Yaman juga paling gampang. Ya, karena belajarnya di masjid. Dilihat syekhnya sholat tak? Dulu ada pelajaran ba'da asar, kita ada pelajaran syara akidah wasitiyah, tohawiyah, ba'da asar. Tinggal dilihat syekhnya tadi. Tanya sama kawan-kawan. Ada syekh, dulu Syekh Yasin ba'da asar. Syekh Yasin ada? Tidak ada. Antum udah lihat sholat di mana? Biasanya syekh sholat di sana. Tidak ada. Berarti libur. Tidak libur berarti. Itu kalau belajarnya di masjid. Kalau di kelas, tinggal ditunggu ustadznya, syekhnya tadi. Jangan ustadznya yang nunggu. Ya, misalkan di kelas anak-anaknya tadi keluar main ya, main di sana, main di situ. Syekh atau ustadznya datang, barulah ngumpul. Tidak seperti itu. Wala yufawwit wazifatahu illa ayyakhafa karahata syekh lidzalik, dan janganlah dia menyia-nyiakan tugas dia sebagai thalibul ilmi tadi untuk belajar, kecuali apabila kalau dia khawatir syekh tidak menyukai hal tersebut. Maknanya selagi syekhnya tadi mengizinkan bagi dia untuk belajar, maka manfaatkan waktu yang baik. Kecuali kalau syekhnya tidak menginginkan belajar dikarenakan mungkin lelah, capek dan yang lainnya, ya sudah, maka libur bagi dia. Bi ayya'lam min halihi al-iqra' fi waqtin bi'ainihi wa annahu la yuqri' fi ghairihi. Misal dia tahu bahwasannya dari kondisi gurunya tadi, gurunya tidak mengajar, bahwasanya dari kondisi gurunya tadi, bahwasanya gurunya tadi mengajar pada waktu tertentu, ya. Bi ayya'lam min halihi al-iqra' fi waqtin bi'ainihi. Dari sisi dia tahu, murid tadi tahu, diketahui dari kebiasaan guru, dari kondisi perbuatan guru, bahwasanya guru tadi tidak mengajarkan melainkan pada waktu tertentu. Misalkan ini guru ini dia mau nyimai bacaan saya kalau setelah sholat subuh misalnya, ya sudah, belajar sama dia setoran qiraah ba'da subuh, jangan minta waktu yang lain. Ini juga wa annahu la yuqri' fi ghairihi, dan bahwasannya gurunya tadi tidak mengajar pada waktu yang lain. Kalau bukan jadwalnya dia, biasa dia menerima setoran, maka jangan pada waktu yang lain. Kalau kita di Indonesia memang tidak terasa ya. Kalau di Yaman terasa. Kalau sudah ada kesepakatan tempatnya di sini, kemudian waktunya ditentukan, selain waktu itu jangan mau setoran-setoran, tidak akan diterima. Seperti itu. Dulu kita ada setoran makhraj, gurunya bilang ba'da subuh. Selain ba'da subuh itu tadi tidak mau dia, ngomong capek katanya. Ba'da subuh ngantri gitu. Ada waktu luang selain ba'da subuh yang sudah dijanjikan tadi, dia tidak mau. Ya, seperti ini tadi, kalau nampak dari guru tadi tidak suka selain waktu yang sudah ditentukan, maka jangan menyetorkan bacaan. Wa idza wajada syekh naiman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'zan alaihi bal yasbir ila istiqadhihi wa faraghihi aw yansarif. Apabila dia mendapati gurunya tadi, syekhnya tadi ketiduran, sedang tidur, aw mushtaghilan bi muhimmin, atau sibuk dengan perkara yang penting, lam yasta'zin alaihi, jangan dia minta izin untuk belajar. Misalkan contoh, dulu kalau di Yaman sering kita ya lihat setoran, dulu ada setoran makhraj, dilihat ngantuk ini kan di masjid tidur dia, jangan dibangunkan. Kalau istilahnya sekarang ini jangan, Ustaz, setoran Ustaz, ya sudah biarkan, ya biarkan. Lihat adabnya tadi. Atau dia sedang sibuk yang lain, sedang nulis atau sedang yang lain, jangan diganggu. Bal yasbir, bahkan sabar, tunggu sampai dia bangun, atau apa? Yansarif, atau pergi, atau nunggu sampai selesai urusannya tadi.
Wasabru aulah. Namun kata Imam An-Nawawi, kalau dia sabar itu jauh lebih baik. Sudah tunggu. Contoh misalkan, tapi kalau kita di Indonesia tidak terlalu, ya. Misalkan atau contoh misalkan kita sudah siap-siap mau belajar. Nah, ustadznya tadi lagi nelpon di luar. Ya sudah, tunggu sampai kelar. Sejam ditunggu. Banyaknya bisnis ustadz ini tadi. Ya sudah, sabar. Kata Imam An-Nawawi, was-sabru aula. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Sebagaimana dulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah melakukannya. Jadi ada kisahnya, Abdullah bin Abbas ingin mengambil hadis dari salah seorang sahabat yang lain. Sampai ke rumah sahabat tersebut, sahabat itu sedang tidur. Abdullah bin Abbas segan untuk membangunkan. Akhirnya Abdullah bin Abbas tidur pula di depan rumahnya tadi. Sampai badannya Abdullah bin Abbas ketutupan debu. Dia bangun melihat, ini anak pamannya Rasul. Sepupunya Rasul kan, Abdullah bin Abbas. Anak pamannya Rasul. Kenapa enggak suruh orang, katanya, biar saya yang datang gitu. Kata Ibnu Abbas, enggak. Ya, ilmu itu layaknya untuk didatangi, bukan mendatangi. Wayan bagi an ta'khudh nafsahu bil ijtihad fit tahsil. Atau wayan bagi an ta'khudha nafsuhu bil ijtihad fit tahsil. Dan sepantasnya jiwanya tadi berupaya untuk serius, sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Fi waqtil faragh wan nisyat, pada waktu luang dan pada kondisi semangat. Maknanya ketika betul-betul semangat, ada waktu luang, berupayalah untuk ijtihad fit tahsil, sungguh-sungguh belajar. Makanya para penuntut ilmu yang masih bujang, ya, seriuslah belajar. Hadiri kajian sebelum datang kesibukan. Lihat sebagian ikhwan-ikhwan kita yang sudah berkeluarga, punya anak, ya enggak banyak kesibukan, enggak seperti bujang. Gimana kata Sufyan Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah, man tazawwaja faqad raqibal bahar fa in ruziqa lahu walad faqad kasar. Barang siapa yang menikah, dia sudah mengarungi samudra. Kalau punya anak, pecah kapalnya tadi, konsentrasi, buyar. Ya namanya banyak urusan keluarga, kewajiban dia yang lebih wajib ngurusi keluarga, anak, dan tadi mencari nafkah. Beda dengan bujangan. Santai, fokus, kajian, belajar. Wa quwwatil badan, ketika badan kuat. Kalau badan sudah tua, ya, tenaga lemah, daya tangkap juga lemah. Makanya mumpung badan lagi kuat, semangatlah belajar. Nanti nyesal. Sebagaimana ucapan seorang penyair yang disebutkan oleh penulis kitab Utamimah, gimana? Laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Duhai kiranya seandainya masa muda itu kembali sehari saja, niscaya aku akan kabarkan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang sudah tua. Waktu itu tidak mungkin bisa berulang lagi. Tanyalah mereka, orang-orang yang sudah tua. Dulu pernah anak pernah nanya, ada bapak-bapak dulu di Yaman, Pak, ya, bahasa kami manggilnya Ami, antum kalau muda kayak kami nih, apa yang antum lakukan? Anak di masjid ngafal Al-Quran, gini disebutin semua. Tapi sekarang udah tua katanya, ini tidak kuat lagi mikir itu tadi. Itu orang yang sudah tua pasti. Ya. Masa-masa muda tadi, masa-masa kuat. Wa nabahatil khatir, dan ketika pikiran tadi masih cerdas, masih aktif, ya, fresh lah istilahnya, nabaha, cerdas benak pikirannya tadi. Wa qillatis syagilat, dan ketika masih sedikit kesibukan-kesibukan. Qabla awaridil bitalah,
wartifa'il manzilah. Ya. Sebelum adanya banyak penghalang-penghalang yang mengganggu, sebelum tingginya kedudukan. Itu juga ya. Belajarlah. Sebelum banyak penghalang-penghalang yang berupaya untuk menghalangi dia, dan sebelum naik ditokohkan, belajarlah. Faqad qala Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh dulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu atau antasudu. Boleh dibaca dua. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian, tafaqquhlah kalian qabla an tusawwadu, sebelum kalian ditokohkan. Boleh juga dibaca tafaqqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Maknahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru sadatan. Kata Imam An-Nawawi, makna ucapan Umar bin Khattab ini tadi, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian, fi kamali ahliyatikum, di dalam menyempurnakan ilmu kemampuan kalian, wa antum atba', ketika itu kalian masih mengikut, masih murid, qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian menjadi tokoh, sebelum diustadkan, sebelum jadi dikiaikan, ya, udah banyak beban. Makanya masih muda-muda ini tadi, yang belum nanti menyandang, belum menyandang gelar ustad, masih thalibul ilmi, dah fokuslah. Nanti kalau udah punya kesibukan, ngajar di pondok pesantren, pengen belajar susah, dan yang lainnya. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum minat ta'allum lirtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum. Kata Imam An-Nawawi, fa innakum, sesungguhnya kalian, idza sirtum sadatan, kalau kalian sudah menjadi tokoh, pemimpin, matbu'in, kalian diikuti, imtana'tum, kalian akan terhalangi minat ta'allum, dari belajar, lirtifa'i manzilatikum, dikarenakan tingginya kedudukan kalian. Ay, mada nak belajar ajurmiyah, udah. Mada nak belajar tajwid lagi. Kho itu tadi. Gengsi lah. Lah ustad kondang. Masa belajar nahu lagi? Masa belajar usul fikih lagi? Masih banyak lainnya. Akhirnya apa? Terbawa kondisi ini tadi. Yang kedua, wa kathrati syughlikum, sebelum banyaknya kesibukan kalian. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i. Ini juga semakna dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau mengatakan, tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Masya Allah ya, wajib dihafal ini. Tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Hafal Yusuf? Belum? Tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kata Imam Asy-Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Belajarlah sebelum engkau menjadi kepala, menjadi pemimpin. Apabila engkau sudah menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan lagi untuk bisa belajar. Ya, Besub? Iya. Mumpung antum sebelum jadi mudir nanti, ya enggak? Nantilah diangkat jadi mudir pula antum, kan? Belajarlah sekarang. Fasal terakhir ya. Faslun. Wayan bagi ayubakir bi qiraati ala syekh awalan nahar. Dan sepantasnya, belum adzan ya. Dan sepantasnya ayubakir bi qiraati ala syekh awalan nahar, sepantasnya bagi seorang talibul ilmi untuk berpagi-pagi belajar menyetorkan bacaan kepada syekh di awal siang. Ya, di awal-awal, di pagi-pagi.
Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di waktu pagi. Makanya di pagi-pagi itu jangan tidur. Ya. Waktu kesempatan untuk belajar, waktu tersebarnya rizki. Allah SWT membagi rizki hambanya di pagi hari. Waktu yang berkah. Wayan bagi ayuhafidh ala qiraati mahfudhihi. Dan sepantasnya juga bagi seorang talibul ilmi untuk menjaga bacaan yang sudah dia hafal. Ya, murajaah bahasa kitanya. Kalau sudah hafal, di murajaah bacaannya tadi. Wayan bagi alla yu'sir binaubatihi ghairihi. Ya. Dan sepantasnya atau binaubatihi ghairahu. Wayan bagi alla yu'sir binaubatihi ghairahu. Dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmi, ya, penuntut ilmu tidak mendahulukan orang lain, ya, sebagai pengganti dia. Misalkan belajar qiraah, selagi antum jatahnya antum kesempatan untuk belajar, jangan dulukan orang lain. Biar antum aja dulu majuan. Ana belum hafal. Biasanya seperti itu kan. Antum aja dulu setoran. Tadi anak terakhir baik. Ini masih belum benar makhrajnya dal ini tadi. Nah, sebenarnya seorang talibul ilmi ya jangan seperti itu ya. Fa'inal itsar bil qurab makruhun, dikarenakan itsar mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang sifatnya ketaatan itu hukumnya makruh. Ya, ini Pak ya. Mendahulukan orang lain dalam perkara sifatnya ibadah itu hukumnya makruh. Contoh yang biasa di masyarakat, soft depan ini kosong, muat 2 orang, silakan, ya enggak? Itu hukumnya makruh. Kalau perkara dunia enggak masalah. Dunia itu misalkan pengen BAB, ngantri, silakan duluan, dafa duluan, dafan dulu kan Kak Nata misalkan, dah silakan, antum, enggak masalah. Namun kalau di sini tadi yang depan ini tadi, duluan, antum, ada antum bela. Ini makruh hukumnya, makruh tidak sampai haram. Kenapa? Ini kan perkara ketaatan. Hendaknya dia yang dahuluan. Kecuali disuruh jadi imam. Ya enggak. Dulu kan yang lain misalnya sudah maju. Tidak ada salah, jangan anak itu tadi. Suruh yang lain baiklah itu tadi. Nah, ada sop depan kan. Jangan mendahulukan orang lain, rebutan. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya ya. Setelah ba'da isya mungkin selesai ini tadi ya. Naktafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita hatamkan ba'da salat isya ini. Kita ulangi keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wayan bagi ayubakkir bi qiraatihi ala syekh awal an-nahari li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk berpagi-pagi di dalam menyetorkan bacaan kepada seorang guru di awal siang. Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ba'da subuh, ba'dal fajar itu adalah waktu berkah. Untuk menghafal, untuk bekerja, aktivitas itu waktu yang berkah. Berdasarkan doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis ini derajatnya naik kepada hasan dengan jalan-jalan yang ada. Wayan bagi ayyuhafid ala qiraati mahfudhihi, dan juga sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga bacaan yang sudah dihafal sama dia. Diupayakan ada rutinitas, kalau sudah hafal diupayakan untuk dimurajaah terus. Wayan bagi alla yu'thir binaubatihi ghairahu, dan juga sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu tidak mendahulukan orang lain pada giliran dia. Tadi yang kita jelaskan, sudah giliran dia, jatahnya dia, naubatuhu, memang jatahnya dia, giliran dia,
dia nyuruh orang lain. Fa innal itsar bil qurabi makruhun, dikarenakan itsar mendahulukan orang lain pada perkara yang sifatnya ketaatan atau sifatnya ibadah, hukumnya makruh. Tadi yang kita sebutkan, seperti berada di shaf paling depan, dia menyatakan silakan, boleh ndak? Secara hukum makruh, ya, dikarenakan yang namanya ketaatan kita diperintahkan untuk apa? Musabaqah wal musara'ah. Bi khilafil itsar bi hudzudzin nufusi fa innahu mahbub. Berbeda dengan itsar mendahulukan orang lain yang berkaitan dengan hudzudzun nufus, perkara-perkara pribadi, bukan perkara-perkara agama, seperti ngantri di toilet. Ada kawan sama dia, dilihat kayaknya ini orang udah kebelet, silakan, tidak masalah. Ngantri di kondangan, udah nunggu, dilihat, aduh Yusuf balik jauh ini tadi, Tangguh Buntung, kondangan di sini Tigo Ilir. Nah, sudahlah, kata Dafah, majulah, silakan itu tadi, tidak masalah, diperbolehkan. Bahkan itu perkara yang dianjurkan dalam Islam, dalam perkara dunia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka penduduk kota Madinah mendahulukan orang lain, yaitu penduduk kota Mekah, al-muhajirun, walau kana bihim khassasah, meskipun mereka membutuhkan. Fa idza ra'a asy-syekh al-maslaha fil itsar fi ba'dil awqat li ma'nan syar'iyyin fa asyara 'alaihi bidzalika imtathala amrahu. Namun jika gurunya tadi memandang ada kemaslahatan dalam perkara itsar tadi kan dahulukan orang lain kan, dia pandang kayaknya ada kemaslahatan fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu, li ma'nan syar'iyyin, dikarenakan suatu makna yang syar'i, fa asyara 'alaihi bidzalik, dan gurunya tadi memberikan bimbingan kepada dia untuk hal tersebut, imtathala amrahu, maka ikuti saja, turuti kemauan gurunya. Misalnya dilihatnya sebenarnya udah jatahnya kita ini, mau pulang kita buru-buru, ya. Ternyata ada lagi yang lebih buru-buru, sudah ngantri, ngaji itu kan ngantri kan, setoran, ternyata ada lagi satu, kayaknya dia ini lebih duluan lah, sudahlah, silakan. Syekhnya ngomong, nampaknya dia dulu ya, karena dia mau pulang, maka kita harus rela, ya, karena ada kemaslahatan syar'i, diperbolehkan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan, wa mimma yajibu alaihi wa tata'akkad al-wasiyatu bihi, dan termasuk perkara yang wajib bagi seorang penuntut ilmu dan senantiasa dianjurkan untuk berwasiat dengannya, ya, wasiat dengannya senantiasa dianjurkan, semakin kuat, ya. Wa tata'akkad al-wasiyatu bihi, dan wasiatnya semakin ditekankan, alla yahsud ahadan min rifqatihi aw ghairihim fi fadilatin razaqahumullahu al-karimu iyyaha. Itu poin yang paling penting, ya. Yang jelasnya dalam menuntut ilmu pasti ada namanya tafawut, ya, perbedaan. Penyakit penuntut ilmu ini kadang hasad, ngelihat kawannya lebih pintar dibandingkan dia, menonjol dan yang lainnya. Kata Al-Imam An-Nawawi, hendaknya dia jangan hasad kepada seseorang pun dari kalangan temannya ataupun dari kalangan orang lain. Hilangkan. Penyakit hasad itu bisa masuk kepada para penuntut ilmu, bisa masuk kepada para duat, para da'i juga sama, bisa. Satu manhaj, mungkin hasad itu sama orang manhaj beda. Nah, justru hasad itu masuknya sama manhaj, sama majelis,
dan bisa satu pondok pesantren dan bisa satu pengurusan yayasan. Namanya hasad. Hasad itu samar. Ustadz ini dikit-dikit dia. Ketua yayasan ini dikit-dikit sama dia. Padahal duluan anak di sini ngajar. Ya enggak? Tahu-tahu dia. Kalau nak minjam mobil dipinjami. Anak nak minjam mobil enggak dipinjami. Berbagai macam yang namanya hasad itu tadi. Itu kalau sama pengurus ya. Ustadznya di bawah naungan pengurus yayasan. Kalau sekarang nih ustadznya dikit-dikit si A ini nanti. Ayo ikut anak kemana? Makan bakso. Ayo ustadz dikit-dikit dia dikit-dikit. Padahal duluan anak mondok di sini. Berbagai macam yang namanya hasad. Maka nasihat Al-Imam An-Nawawi, hendaknya seseorang jangan hasad kepada temannya ataupun kepada orang lain pada fi fadilatin, pada suatu keutamaan atau keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada dia. Orang yang hasad itu termasuk orang yang tidak beriman dengan takdir. Ya, orang yang tidak beriman dengan takdir. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Keistimewaan bagi dia yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan ilmu, tidak kepada orang yang lain. Untuk apa kita hasad? Makanya orang yang muncul padanya hasad adalah orang yang tidak beriman dengan takdir, tidak sempurna keimanan dia terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Apa definisi hasad? Yandri? Apa? Ya, ahsanta. Allah barik fik. Karahatu ni'matallahi 'alal ghair. Tidak menyukai atau membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Sebagian para ulama mendefinisikan tamanni zawalin ni'ma 'alal ghair. Berangan-angan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ma khala jasadun min hasadin walakinnal karim yukhfi wal laim yubdi. Tidak ada jasad yang kosong dari penyakit hasad. Akan tetapi orang yang baik, orang yang mulia, dia akan menutup, ya, memadamkan, menyembunyikan penyakit tersebut. Adapun orang yang tercela, orang yang buruk, dia akan menampakkannya. Itu saja bedanya. Seseorang itu dalam jiwanya banyak perangai-perangai buruk. Namun kalau seseorang bisa menutupnya tadi dengan ilmu yang dia miliki, maka akan tertutup. Wa'al yang berikutnya ya. Wasiat yang berikutnya, wa alla ya'jab bi nafsihi bima hassalahu. Yang berikutnya, jangan merasa sombong, congkak, bangga terhadap dirinya. Namanya mu'jabun bi nafsihi. Bangga terhadap dirinya dengan apa yang telah dia raih. Lihat. Saya ini siswa atau santri atau mahasiswa terteladan, Sumsel. Ya. Yang lain itu cemen. Ini terlalu mu'jab bi nafsihi. Itu bukan perangainya seorang talibul ilmi. Wa qad qaddamna iyadha hadza fi adab syekh. Sungguh telah kita sajikan penjelasan akan hal ini pada adab seorang guru. Wa tariquhu fi nafil ujubi, fi nafil ujub. Dan metode di dalam menghilangkan, meniadakan ujub, bangga tadi. Bagaimana metodenya? Masya Allah ya, Al-Imam An-Nawawi ngajari. Kadang kita ini kan ada merasa sok paling hebat, besak kepala, ya enggak? Gimana cara menghilangkannya? Kata Al-Imam An-Nawawi, ayudzakir nafsahu, dia mengingatkan dirinya, annahu lam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi, bahwasannya tidaklah terhasilkan bagi dia apa yang telah dia hasilkan bihaulihi wa quwwatihi,
dengan daya upaya dan kekuatan dia. Maknanya, ketika seseorang merasa mendapatkan ilmu pada puncaknya, luar biasa dia ilmunya tadi, sudah mumpuni matang, sudah mulai kepala mulai besar, tidak muat di masjid, ya, badan tadi sudah ngembang. Ingat, ya, kata Imam An-Nawawi, upayakan untuk dia mengingatkan dirinya bahwasannya dia mendapatkan apa yang dia raih ini tadi bukanlah dengan daya upaya dan kekuatan dia. Difahami? Lam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi. Dia mendapatkan ini tadi bukan dengan daya upaya dan kekuatan yang ada pada dia. Wa innama huwa min fadlillahi ta'ala. Namun yang demikian itu murni merupakan apa? Fadlullahi ta'ala, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang mau dibanggakan? Baru kita seperti itu. Kita ini ikhlasnya kita dhaif. Ya, walaupun mungkin kita sudah hafal Al-Quran, sudah hafal sekian banyak hadis, sudah bisa begini dan begini, sudah bisa berdakwah, sudah memiliki pondok pesantren ribuan murid, ya, itu semua tidak menjamin kita orang yang selamat dari sifat ujub dan sombong dan hasad. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fala yanbaghi ay ya'jab bi syai'in lam yakhtari'hu. Maka tidak sepantasnya bagi dia untuk bangga, untuk congkak terhadap sesuatu yang tidak mampu dia buat. Ya pada, kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin dia bisa mendapatkan hafalan Al-Quran mungkin 30 juz. Itu murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Fa'bal auda'ahum Allah subhanahu wa ta'ala fihi. Bahkan hal tersebut adalah titipan yang Allah titipkan kepada dia tersebut. Difahami? Bal auda'ahum Allah subhanahu wa ta'ala fihi. Bahkan itu adalah sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala titipkan pada dirinya. Ya sudah, ini titipan. Itu cara menghilangkan ujub. Apa tadi? Kata Imam An-Nawawi, mengingatkan dirinya bahwasannya apa yang dia raih ini tadi bukan hasil jerih upaya dia, namun hasil dari karunia Allah Azza wa Jalla. Dzalika min fadlillahi ta'ala. Kemudian kata beliau, wa tariquhu fi nafyil hasadi. Cara di dalam menghilangkan hasad. Bagaimana supaya tidak hasad? Ayya'lam anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'la hadhil fadila fi hadha fayanbaghi alla ya'tarid 'alaiha wa alla yakra hikmatallahi hikmatan aradahallahu ta'ala wallahu a'lam. Kata Imam An-Nawawi, ayya'lam, metode untuk menghilangkan hasad, yaitu dia mengetahui bahwasannya hikmah Allah menuntut, ya, menuntut apa? Menuntut untuk menjadikan karunia keistimewaan pada suatu perkara ini tadi. Contoh misal dalam masalah ilmu, kita punya kawan bareng belajar. Kawan ini luar biasa, 3 bulan sudah hafal 10 juz. Dalam waktu 1 tahun hafal 30 juz. Mungkin pula. Kalau ilmu yang lain misalkan bahasa Arab sudah lancar, tinggal dia ini tadi setahun masih muter-muter Iqra 6 itu tadi setahun. Juz amma itu tadi kan, uji kita dosen turutan. Ya enggak? Yang seperti ini ya sudah. Ingat, ini tadi memang karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jangan hasad. Bagaimana? Dia harus faham, harus ngerti kalau ini tadi memang hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan keistimewaan ini tadi pada kawannya dia. Memang ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kenapa diletakkan di dia. Mungkin dia memang orang yang pantas untuk mengemban ilmu ini tadi. Mendakwakan ilmu, mungkin dari sisi akhlaknya dia,
Kalau kita ini tadi mungkin ya belum mumpuni nantinya, malahan nanti mungkin mentalnya belum kuat, ya namanya nyampaikan ilmu banyak tantangan, nanti di bentrok sama masyarakat, dicemooh, mungkin tidak sabar dia. Semuanya ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian fayan bagi Allah ya'tarid 'alaiha, maka sepantasnya bagi dia untuk tidak menentang nikmat tersebut, ya. Wa alla yakrah hikmatan aradahullahu ta'ala, dan hendaknya juga bagi dia untuk tidak membenci suatu hikmah yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan ada pada seseorang. Ya sudah, kita punya kawan, sama-sama merintis usaha, ternyata kawan ini tadi sukses duluan, lancar sekali, sama-sama jual es dogan. Awalnya tadi naik kawannya tadi sampai punya kios selemabang ini tadi, itu luar biasa. Entah dicampuri apa sama dia, es dogan, cuma dogan tapi laris lah misalkan. Ya sudah, memang hikmahnya Allah SWT menuntut karunia tadi terjadi pada dia. Makanya kewajiban bagi kita semua untuk mengimani takdir. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, namun hakikatnya kebaikan bagi kalian. Kata Imam An-Nawawi, wallahu a'lam. Selesai pembahasan dari kitab Adabu Muallimil Quran wa Muta'allimihi, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang diringkas oleh Syekh Abu Hammam Al-Baidhani hafizahullah ta'ala. Insyaallah ta'ala, ya kemarin sempat, sebenarnya malam ini kalau tidak ada halangan, kemarin ngomong sama Kak Bowo, kalau kemarin selesai, malam ini sudah kita mulai fikih puasa, dan insyaallah nanti ada buku tipis, mungkin bisa diprint atau nanti ada kawan-kawan nanti yang ngeprintkan sekitar belasan halaman, kita akan bacakan seputar puasa untuk menyambut bulan Ramadan ini. Ya, perkiraan mungkin dalam waktu 4 kali pertemuan mungkin selesai. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk berikutnya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.